Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Rahmi Fitria, NIM 1902686, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang. Video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata tulis karya ilmiah. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, izinkan saya dulu menjelaskan apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu hasil ciptaan yang berupa tulisan, di mana tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penulisan karya ilmiah, ada 5 ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah. Hal-hal yang harus diperhatikan: 1. Pewarnaan, 2. Penataan rumusan judul, 3. Penggunaan lambang, 4. Jenis huruf, 5. Susunan baris rumusan judul, 6. Kelengkapan komponen sampul, 7. Posisi pernyataan, dan yang kedelapan, ketebalan tulisan. Ketentuan kedua, sistematika penjenjangan tulisan. Dalam sistematika penjenjangan ada 8 jenjang atau tingkat. Jenjang 1 untuk topik tingkat 1 yaitu judul bab. Dilambangkan dengan angka Romawi, misalnya bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Jenjang 2 untuk topik tingkat 2 yaitu subbab atau anak bab. Dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya, atau memakai angka Arab dengan desimal, misalnya bab 1.1, bab 2.1, bab 3.1, dan seterusnya. Jenjang 3 untuk topik tingkat 3 yaitu bagian dari subbab, dilambangkan dengan angka Arab, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, atau memakai sistem desimal, yaitu bab 1.1.1, bab 2.1.1, bab 3.1.1, dan seterusnya. Jenjang 4 untuk topik tingkat 4 atau sub dari bagian subbab. Dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya A, B, C, dan seterusnya, atau dengan menggunakan sistem desimal, misalnya bab 1.1.1.1, bab 2.1.1.1, bab 3.1.1.1, dan seterusnya. Jenjang 5 untuk topik tingkat 5 atau sub dari jenjang 4. Dilambangkan dengan angka Arab dalam kurung buka. Misalnya 1 kurung buka, 2 kurung buka, 3 kurung buka, dan seterusnya. Atau dengan menggunakan sistem desimal, misalnya bab 1.1.1.1, bab 2.1.1.1.1, bab 3.1.1.1.1, dan seterusnya. Berikutnya, jenjang 6 untuk topik tingkat 6, yaitu sub atau anak dari jenjang 5. Dilambangkan dengan huruf kecil dalam tanda kurung buka. Misalnya, A kurung buka, B kurung buka, C kurung buka, dan seterusnya, atau dengan menggunakan sistem desimal, misalnya bab 1.1.1.1.1, bab 2.1.1.1.1, bab 3.1.1.1.1, dan seterusnya. Kemudian jenjang 7 untuk topik tingkat 7, yaitu sub atau anak dari jenjang 6.
dilambangkan dengan angka Arab dalam dua tanda kurung. Misalnya, buka kurung 1, tutup kurung. Buka kurung 2, tutup kurung. Buka kurung 3, tutup kurung, dan seterusnya. Atau dengan menggunakan sistem desimal, bab 1.1.1.1.1.1.1, bab 2.1.1.1.1.1.1, bab 3.1.1.1.1.1, dan seterusnya. Yang terakhir, jenjang 8 untuk topik tingkat 8, yaitu sub atau anak dari jenjang 7. Dilambangkan dengan huruf kecil dalam dua tanda kurung. Misalnya, buka kurung A, tutup kurung. Buka kurung B, tutup kurung. Buka kurung C, tutup kurung, dan seterusnya. Atau dengan menggunakan tanda desimal. Misalnya, bab 1.1.1.1.1.1.1, bab 2.1.1.1.1.1.1, bab 3.1.1.1.1.1, dan seterusnya. Ketentuan yang ketiga yaitu tentang penggunaan kertas. Kertas biasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ada dua. Yang pertama, kertas biasa atau kertas HVS yang biasa kita gunakan untuk makalah dan untuk tugas-tugas lainnya. Yang kedua, kertas continuous form. Ukuran menggunakan kertas biasa atau HVS yaitu ukuran kuarto atau A4 dan ukuran folio. Sedangkan continuous form yaitu kertas ukuran 9,5 sampai 11. Untuk ketentuan margin atau pinggir kertas atau tepi kertas biasanya sesuai aturan-aturan umum. Ketentuan yang keempat dalam pengetikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengetikan karya tulis ilmiah. Yang pertama, penggunaan jenis huruf. Yang kedua, penebalan ketikan. Yang ketiga, pemiringan ketikan. Yang keempat, penggunaan halaman ketikan. Yang kelima, yang baru kita bahas, penjenjangan di awal ketikan. Yang keenam, pengetikan lampiran. Yang ketujuh, pengetikan ilustrasi. Dan yang terakhir, kedelapan, pengetikan petikan. Pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang jarak spasi. Secara umum, ketentuan jarak spasi yang pertama, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada bagian sampul berjarak 1 spasi. Begitu juga dengan bagian persembahan berjarak 1 spasi. Ketentuan yang ketiga, jarak antara tulisan pernyataan dengan penjelasannya yaitu berjarak 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada bagian penjelasan berjarak 1,5 spasi. Begitu juga dengan jarak spasi pada pengesahan, abstrak, kata pengantar, ucapan terima kasih disesuaikan dengan aturan nomor 3. Jarak spasi antara tulisan daftar isi dengan penjelasan berjarak 4 spasi. Jarak spasi antara komponen-komponen utama dalam daftar isi berjarak 2 spasi. Jarak spasi antara subkomponen bab dengan subkomponen bab berjarak 1,5 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada bagian subkomponen bab berjarak 1 spasi. Nah, begitulah tentang tata tulis karya ilmiah. Jangan salah lagi ya teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.